Teman-teman, ini kita mulai podcast ya. Kita mulai. Oh ya, mulai. Ya, ngomong aja masuk sini. Langsung ngomong aja. Silakan dibuka, Bu Nandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali ini episode bintangku dengan podcast Desa Terbang. Kali ini masih berbicara tentang PTSL dengan narsum ketua PTSL, tim 1 statusan selaku kasih PHP, tim 2 Bu Diva selaku kasih P2, tim 3 Pak Febrio selaku kasih PTP, dan tim 4 Pak Omai selaku kasih PPS. Sebelumnya jangan tegang. Gue nungguin tegang kamu gue. Setegak pun selesai ya belakang. Boleh cerita nggak Pak, Bu, kemarin penyuluhan tuh kemana aja? Masih ingat nggak? Kalau aku sih ingatnya aku cuma di Malaysia sih. Malaysia. Penyuluhan. Di kawasan sana ya. Kawasan sana aku cuma satu bagian bawah. Mana lagi Bu? Oh, saya di Jalaksana ada di 3 desa. Terus Kamuti dan Jalaksana. Itu untuk yang PBT dan SHT-nya tahun ini. Oh, PBT dan minggu depannya saya di Kado Gede. untuk yang PBT aja. PBT-nya aja. 10 desa. Kalau nama desanya lupa sih. Bukan nama desa, jumlahnya lupa, cuma ingatnya di Maleber semuanya full. Dibantu sama Pak Susan paling ya Pak yang bantuin, karena kalau semuanya dimasukin terlalu lama jadi dibantu sama tim 1 untuk masuk. Terus di Jalaksana cuma Sembawa, Nusa Herangko, ada Cikadu dan Haur Kuning. Nah itu aja. Kalau Pak Mai? Pak Omai di Kalau tim 4 di 3 kecamatan, Jalaksana 1 desa, desa Babakan Mulya, terus desa di kecamatan Nusa Herang 1 desa, desa Kertajjuga, dan desa Cimeru 9 desa. 9 desa itu SHT dan PBT. Cimeru cuma PBT, yang SHT sama PBT di Jalaksana sama di Nusa Herang 2 desa. Pak Susan, kebagian SHT juga apa sama PBT juga Pak? Ada ya Pak? Kalau lokasinya Kecamatan Maleber sebagian. Oh ya, bantuin tim 3 ya Pak ya. Kalau yang penuh di Kecamatan Cibudu. Cibudu. Aku nggak tahu tuh jadi target enggak ya? Nggak tahu. Maleber jadi target. Maleber jadi. Oh berarti yang Maleber jadi target. Maksudnya target Target apa sih? Sama, PBT semua. PBT semua. ya, target PBT. Ciberem juga target PBT sama. Kan maksudnya target. Satunya terdepan Pak. Malebernya Ya. sama. Sama. Target. Ada yang perbatasan dengan yang jauh-jauh gitu Pak, antar Cibudu kemana Pak? Perbatasan mana itu? Arah kemana? Cibimbing itu. Cibimbing. Pokoknya Jawa Tengah. Ya. Ini semuanya naturalisasi soalnya. Naturalisasi ya, naturalisasi. Oke. Terus gimana antusiasme masyarakat pas penyuluhan atau pas lagi ngumpulin berkas? Itu udah pada mulai ngumpulin berkas belum sih? Atau maksudnya kayak bridging aja gitu, kayak oh nanti berkasnya yang dikasih tahu yang dikumpulin yang kayak gini-gini gitu. Udah ada yang gitu? Kita gimana sih? Rata-rata kita ngumpulin berkas ya, udah sebelum penyuluhan. Oh gitu. Cuma kalau pas penyuluhannya yang datang sih sedikit sih. Iya. Sedikit dalam arti maksudnya masyarakatnya itu kurang banyak yang ikut itu. oh masyarakat. Ya mungkin karena waktunya ya nggak pas gitu kan, mungkin pada saat kita menetapkan jadwal penyuluhan mungkin mereka ada kegiatan gitu kan. Kayak contoh di Sukabumi itu kan banyaknya pedagang ya, jadi ya banyak yang nggak bisa. Tapi paling enggak perangkat desa ya Bu ya? Ada masyarakatnya juga ada kok. Oh. Kalau tim saya sih kita sudah koordinasi lebih dulu ya dengan tim PTSL desanya. Jadi yang kita upayakan datang tuh untuk masyarakat yang masih ragu-ragu untuk didatangkan penyuluhan. Jadi maksudnya kan, jadi kita kasih kesempatan untuk berdiskusi dengan BPN-nya, gitu. Dan juga dengan kayak pihak dari narasumber yang lain. Kalau yang udah fix mah ya udah nggak usah gitu udah daftar gitu kan. Berarti
kalau dibilang bisa kalau bisa dibilang tuh kayak cukup antusias kah atau gimana gitu? Kalau ngeliatin berkas yang terkumpul kayaknya sih antusias kayaknya. Ya. Berkas ya, Kalau ada ngeliatin berkasnya berkas loh, ya, ada ya. berkas. Ya, Tapi itu kalau pas antusias, lagi ya. datang pas lagi penyuluhan, Nah itu ya mungkin tadi number jam kerja kali. hmm. Oke, jadi mudah-mudahan berkas menunjukkan antusiasme masyarakat. Mudah-mudahan. Ya udah ya. Terus kita masuk ke Q&A. Sebagian masyarakat tuh berpendapat bahwa mereka bisa mendaftar PTSL di tahun mendatang. Sebenarnya gimana? Apakah harus tahun ini? Apakah harus tahun depan? Atau ada yang dibagi dua atau apa? Bagaimana? Ya Pak, Pak Itu yang menjawab Pak Omai. Pak Nusan lah itu. Pak Nusan boleh. Ya, kalau untuk tahun ini sesuai dengan anggaran yang tersedia ya. Jadi di tahun ini terbagi ke dalam 2 kegiatan. Ada yang sampai dengan penerbitan peta bidang yang secara keseluruhan targetnya itu 12.000 hektar. Nah, kemudian ada yang targetnya sampai sertifikasi itu sebanyak 35.000 bidang. Nah, yang targetnya sampai dengan penerbitan sertifikat itu sebagian besar sudah diukur di tahun lalu. Kemudian nanti kekurangannya dari yang diukur tahun ini. Ya. Berarti bisa tahun ini, bisa tahun depan, tergantung. Tapi jangan dianggap sepele gitu. Maksudnya gini, kadang-kadang masyarakat tuh masih mikirnya kayak prona Pak. Jadi kalau prona itu kan sekarang itu daftar, tahun depan kan ada lagi prona gitu. Nah kalau yang untuk PTSN ini kayaknya sih masyarakat perlu tahu bahwa kalau kita sudah masuk ke situ untuk S1 ya Pak ya, maka kalau bisa ya daftar sekarang gitu. Karena kalau sampai kelewatan tahun depan PTSN mungkin udah nggak kembali lagi ke situ gitu. Kecuali kalau memang skemanya tuh tahun ini diukur, tahun depan disertifikatkan, baru tahun depan dia memang daftarnya. Tapi kalau memang hari ini tahun ini harus disertifikatkan, ya harus tahun ini dia daftarnya, nggak bisa bilang 5 tahun lagi udah nggak ada lagi. Iya. Gitu. Jadi lokasi yang ditetapkan tahun ini jangan disia-siakan. Ya, betul. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena kalau misalkan mulai anggaplah dari pelaksanaan pengukuran, kalau datanya penunjukan batasnya tidak benar, tidak sesuai, ya otomatis nanti tidak bisa diterbitkan sertifikatnya. Kalaupun terbitkan nanti hasilnya salah. Nah sehingga walaupun sekarang targetnya sampai ke BT, ya tetap kita himbau masyarakat untuk antusias, karena banyak sekali kemudahan diberikan di PTSL ini. Selain kemudahan persyaratan, kelengkapan berkas penerimaan, kemudian pembebasan dari pajak, jadi ya pada masyarakat agar dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau tahun ini jadi target, mungkin kalau nggak dimanfaatkan tahun depan ya nggak bisa lagi melalui kegiatan PTSL. Kalau kita sih menyampaikan itu Mbak, waktu pas di Home. Jadi dianjurkan kepada masyarakat untuk sekarang ada PTSL kita daftarkan, karena belum tentu kan nanti tahun berikutnya akan datang kembali di desa yang sama. Berarti kan kita sekarang sudah pemetaan lengkap ya. Kan tujuannya untuk jadi desa lengkap. Oke. Begitu, jangan disia-siakan kesempatan ketika daerah Bapak Ibu sudah masuk lokasi PTSL, penetapan lokasi PTSL. Oke. Saya nambahkan sedikit boleh? Boleh Bapak, silakan. Karena nanti apa namanya kan terbagi dua ya, tadi ada yang ada SKT dan PJT. Cuman kami pada saat ada sosialisasi juga disampaikan bahwa memang yang untuk tarif PJT sekarang kan tahun depan saatnya, cuman kami sampaikan juga bahwa kita kan tidak tahu kondisi keuangan negara seperti apa. Kan, jadi anggarannya bisa ada, bisa enggak. Misalkan ada pun apakah sesuai dengan target yang sekarang atau enggak, kita juga kan tidak tahu. Jadi kita sampaikan masyarakat silakan daftar, cuma untuk pemberkasan untuk yang PBT-nya tahun sekarang nanti aja dulu pemberkasannya. Kalau dapat silakan daftar aja masyarakat, cuman untuk pemberkasan nanti aja di tahun depan pada saat mudah-mudahan anggarannya ada. Saya sampaikan seperti itu. Jangan disia-siakan ya Pak ya. Tetap daftar, cuman kita nggak bisa pastikan ada anggarannya satu tahun depan, dan ada anggaran pun kita nggak pastikan jumlahnya berapa. Betul. Kan nggak tahu anggarannya kira-kira misalnya berapa. Tahu-tahu kan cuma 10.000 satu kantor kan bisa ada kan. Tetap baginya kita bingung juga nanti gimana. Ya mudah-mudahan sih ada sih anggarannya. Ya mudah-mudahan kalau Mudah-mudahan. misalkan kondisinya masih tetap seperti sekarang, insya Allah bisa. Iya betul.
kalau kita sih tetap berupaya ya, kita pasti mengawal gitu kan, apalagi kalau yang sudah dipetakan ya, sudah diukur untuk tahun ini pasti kita prioritaskan untuk tahun depan. Gitu. Tuh. Terus ada nih sebagian masyarakat tuh nggak ngerti arti patok tuh seperti apa. Mereka pasang patok tuh seadanya. Terus berkeyakinan kalau udah diukur itu batasnya udah aman. Itu benar atau enggak? Patok tuh Kalau- kayak gimana? Kalau Terus menurut ini ya, dari ilmu pengukuran ya, sebenarnya aku bukan pengukuran tapi ya menurut ilmu pengukuran ya. Batas patok itu kan patok itu adalah barang yang menunjukkan pojok-pojok atau batasnya bidang tanah itu. Kalau bidang tanahnya itu bentuknya 4, berarti patoknya kan 4. Kalau dia bentuknya L, berarti mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, minimal 6 kalau L kan. Nah, karena dia itu sebagai batas, maka batas itu harus bisa menunjukkan bidang itu tuh dari sekarang sampai waktu-waktu yang akan datang tuh. Kalau ternyata batasnya itu nggak bisa ditunjukkan di masa mendatang, berarti namanya bukan batas berarti kan. Tapi patok itu berarti harus ada terus berarti patok itu. Nah, berarti masyarakat itu kalau mau masang patok, ya patoknya harus yang permanen gitu. Tapi permanen plus awet, karena kadang-kadang gini, permanen tuh besi tuh permanen tuh. Cuma dia kadang-kadang nggak awet karena namanya orang rongsokan kan masuk ya bu ya kan, dia besi itu sekarang mahal loh. Bisa aja cabut sama orang kan, atau mungkin besi tapi besinya kecil, cabut sama anak buat main undang-undangan itu bisa jadi. Jadi yang jelas masyarakat itu perlu untuk memasang patok itu yang permanen, awet, terus habis itu dijaga gitu. Poin pentingnya dijaga, jangan sampai udah diukur, terus habis itu udah karena udah diukur lepas aja terserah gitu. Jangan semuanya dibebankan pada karena sudah bersertifikat maka nggak usah diurus patoknya, karena nanti kalau ribut sama tetangga kan mau nggak mau tetap patoknya harus ditunjukkan gimana gitu. Kalau kita suruh menunjukkan kita bukan pemilik tanahnya kami ini, jadi kami di BPN itu bukan pemilik tanah, kami tidak bisa untuk menunjukkan batas dan tanah Bapak Ibu semuanya. Yang paling tahu adalah Bapak Ibu semuanya. Jadi harus dijaga itu. Kalau nggak salah di peraturan apa PP 24 ya kan, apa disebut gitu kan Pak? PMLA 39. Nah itu kan disuruh jaga sendiri kan, atau itu kewajibannya dari pemilik tanah. kalau bentuknya tidak beraturan diambil ujung-ujungnya apa gimana? Iya berarti ngikutin batas tanahnya berarti. Paling nggak ngikutin batas tanah. Biasanya sih kalau orang desa dia ini kok dikasih apa namanya kayak pagar gitu kan, pagar pakai kayu muter gitu ya Bu ya. Gitu. Kalau bentuknya tidak beraturan. Ada yang nambahin lagi mungkin ya Pak? Ibu? Bentuk patoknya seperti apa tadi? Kalau Kayak mantap potong sendiri kemungkinan. Nah, kalau bentuk Pak Susan ya apa lah Pak? Peraturannya itu Pak. Itu diatur di PMLA 397 ya, terkait bentuk dan lain-lain. Mungkin yang lebih tepat menjelaskan itu dari sesi 1. Tapi pada prinsipnya ya patok itu harusnya permanen, kemudian dia dipasang oleh pemegang haknya atau pemilik tanahnya, jangan orang BPN atau perangkat desa yang pasang, tetapi harus dipasang oleh pemilik tanahnya, kemudian diketahui atau disetujui oleh pemilik tanah perbatasan. Nah kemudian nanti setelah dilaksanakan pengukuran, kemudian terbit sertifikat sebagai tanda bukti hak, si pemilik tanah ini juga punya kewajiban untuk memelihara patok itu, jangan sampai hilang. Oke. Karena kalau hilang nanti ya bisa repot juga, bisa menimbulkan potensi sengketa batas sampai lain. Jadi intinya adalah pasang patok yang kuat ya Pak ya. Yang ada misalkan 40 cm di atas, 60 cm, 30 cm di bawah, ada peraturan kayak gitu atau gimana? Ada tanam apa? 44 cm kalau nggak salah ditanam tuh ya. Yang ditanam, Yang normal 20 cm kalau nggak salah. Ya yang lebih banyak yang Ditanam. lebih banyak yang lebih tertanam ya Pak. Mau ditandain warna apa juga pokoknya intinya kelihatan itu patoknya dan kuat ya Pak. Mungkin ditanda itu kan ini ya selera ya. Jadi kalau nggak ditandain mungkin orang ngiranya itu bambu itu nancap sendiri mungkin gitu kan, kalau bambu loh. Jadi dikasih tanda itu biar orang tahu bahwa oh ternyata ini barang ini tancepin, bukan nancap sendiri tapi ditancepin. Jadi ada pembeda antara dia itu nancap sendiri sama ditancepin sama orang. Dan dijaga. Dan dijaga. Oke. Terus ada nih masyarakat yang ragu ikut PTSL, mau ikut atau enggak gitu. Terus seandainya pas diukur yang bersangkutan hanya menunjukkan satu bidang
tanah induk, apakah nanti kalau misalkan mereka berubah pikiran mau menunjukkan dibagi ke ahli waris maksudnya, itu bisa nggak dipecah pas PTSL? Maksudnya ini Pak, pas pengukuran dia nunjukinnya satu. Cuma satu nih. Habis pas satu bidang. pemberkasan dia pengennya jadi 5. Oh, Itu kalau misalkan si peta bidang tanahnya anggaplah sudah selesai, itu kan berarti sudah terbit NIB. Nah itu harus melalui mekanisme penerbitan NIB baru. Jadi harus ada permohonan pengukuran kembali. Tetapi bisa. Namun kalau memang itu mau dibagi, sebaiknya sebelum pengukuran itu sudah dibagi memang. Tapi kalaupun memang pada saat pengukuran belum ada niat untuk membagi, kemudian pada saat pemberkasan mau dibagi, itu bisa. Hanya yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengukuran kembali untuk penerbitan NIB yang baru. dalam masa pengukuran berarti mereka harusnya itu belum jadi ya Pak, belum Belum masuk pemberkasan. terbit, Belum masuk pemberkasan. belum ada. Tapi kenapa MPP nggak Pak? Kena PNBP. Oh, kena PNBP. Jadi sepanjang pekerjaan PBT-nya belum selesai, NIB-nya belum ada, itu masih bisa Masih bisa. tanpa nggak ada bayar PNBP. Tapi kalau PBT udah selesai, NIB sudah ada, nah kemudian mau ditambahkan bidang baru karena mau dibagi, itu bisa, tapi harus bayar PNBP pengukuran. Nanti diterbitkan NIB baru sesuai rencana pemisahan atau pemisahan seperti apa, nanti bisa ikut PBT. Itu. Jadi di highlight ya, bayar kalau udah Jadi terbit. mekanismenya Ya. sama kayak rutin. Mandiri gitu jadinya. Oh, berarti mandiri. Dia harus Untuk bayar pengukurannya PNBP. saja. Pengukurannya saja. Ya. Sepanjang masih tahun PTSL berjalan itu bisa. Gitu. Berarti selama masa PTSL misalkan dia kan setahun ya, Ya. misal. Berarti selama setahun itu bisa untuk Masih bisa. misalkan dia langsung dibagi nama masing-masing. Sebelum PBT-nya terbit Tapi tapi ada konsekuensi bayar lagi ya. tadi. Setelah atau sebelum setelah PBT terbit. Kalau Karena PBT sudah terbit. Kalau PBT udah terbit harus Bayar. bayar PBT pengukuran. Kalau PBT belum terbit bisa. masih bisa dia ya. bisa diperbaiki penghasil pengukuran. Oh, gitu. Tapi idealnya sih sebelum pengukuran sudah fix gitu kan. Sebelum PPT jadi gitu ya, terus Ya. udah oh iya nih saya ada waris 5, bagilah langsung 5 di pas lagi ditunjukin ini segini gitu. Bukan sebelum PBT jadi, sebelum pengukuran. Belum pengukuran. Harusnya udah fix. Jadi ketika Pemakasannya, ya. yang datang itu sudah fix. Oh, pengukuran iya. batas bidang. Pas lagi sama Kalau misalkan pengukuran. satu bidang tanah induk lalu dibagi-bagi ya sudah langsung tentukan batasnya. Terus lagi orang petugas ukur datang langsung. Ya. Setelah itu, nah kalau misalkan dia nggak nunjukin saat itu, berarti nanti dia mandiri. Ya resikonya seperti itu. Ya, Karena pengukuran. kalaupun seandainya PBT belum muncul juga itu ya sebenarnya agak sedikit merepotkan si tugas ukurnya ya. Karena kan istilahnya dia pulang dari lapangan dia sudah tahu nih bidangnya ini luasan segini, tapi tiba-tiba ada intervensi lah istilahnya kan bahwa ini harus dibagi jadi 2 atau 3 gitu kan. Gitu. Ya intinya sih sebenarnya bisa, hanya jadi akan memperlambat proses saja gitu. Cek dulu. Kak, Sip. Beri kamu terang. Ya. Lanjut. ya jadi bisa. Terus apa aja sih syarat untuk mendaftar PTSL? Mungkin Pak Omay? Ya kalau saya sih pas selesai itu syarat utama ya pertama warga negara Indonesia yang bisa ikut, yang kedua yang punya tanah. Kalau nggak punya tanah jangan bisa ikut kata saya kali itu. Jangan daftarin Intinya tanah itu. orang. Intinya mereka punya tanah negara, punya tanah sekolah, aset negara, bukan tanah dari tanah, baru bisa ikut PSL, dan tanah yang belum bersertifikat belum bisa ikut PSL. Ya kemudian ya kita sampaikan juga syarat-syaratnya sangat minimal dalam PTSL ini. Misalkan nggak punya bukti apapun, mereka bisa ikut PTSL. Kalau misalkan nggak punya bukti pembelian atau apapun, semua bisa asal memiliki tanah. Itu aja mungkin intinya. Jadi sangat mudah ya Sangat dimudahkan sekali untuk mendaftar kalau PTSL. nggak ikut PTSL.
Pendaftaran tanah sistematik lengkap itu berarti untuk tanah yang belum pernah bersertifikat, belum ada sertifikatnya. Terus kalau misalkan syarat tanah itu bisa diukur apa aja? Apa syarat Soal tanah? tanah bisa diukur. Jadi ini ada batasnya, ya kan? Ya kan nggak ada Batas batasnya bidang gimana tanahnya cara sudah mengukurnya? jelas. Ya. Mau nggak mau si pemilik tanah harus masang patok, dari disepakati sama Pak Susan tadi. Iya. Tetangganya harus nyetujuin, kan? Jangan sampai dia masang patok tapi tetangganya masih narik jualan juga bisa diukur. Jadi harus pasang patoknya, bisa ditunjukkan tetangganya setuju. Paling minimal itulah paling minimal. Kayaknya itu. Oh, Dan disarankan, sangat disarankan pada saat pengukuran itu si pemilik tanah harus hadir ya betul. untuk menyaksikan pengukuran. Tetangga batasnya dihadirkan boleh sih. Kita pastikan bahwa si petugas ukur itu mengukur batas bidang tanahnya sesuai. Gitu. Nah, harus ada tanahnya sih yang jelas. Saya pertamakan Ayo. terkait objek PTSL tadi udah disampaikan sama Pak Umar. Jadi di samping tanah-tanah yang belum bersertifikat, kita juga punya kewajiban untuk melindungi bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terpetakan. Jadi khususnya kayak seperti sertifikat lama, sertifikat lama yang sudah terbit tapi belum tersedia petanya. Nah itu dari kantor itu sudah membuat daftarnya, daftar sertifikat lama yang belum terpetakan itu didistribusikan ke tiap-tiap desa dari sisi pengukuran. Nah itu perangkat desa bersama masyarakat sama petugas ukur nanti punya kewajiban untuk menunjukkan bidang tanahnya di mana, kemudian sertifikatnya mana, dan itu akan diletakkan supaya menghindari atau meminimalisir potensi terbitnya sertifikat ganda. Ya, jadi ya sertifikat lama itu jadi objek PTSL juga. Itu nanti kegiatannya kalau bidang tanahnya misalkan sudah benar nanti akan makin diperkuat dengan adanya kegiatan PTSL ini. Kemudian kalau yang salah letak akan diperbaiki, posisinya disesuaikan. Kemudian kalau yang belum terpetakan akan diletakkan. Ya nanti satu desa itu menjadi peta bidang tanah lengkap semua. Cita-cita PTSL apa? Terus sebagian masyarakat nih merasa puas kalau misalkan masang patok itu disaksikan petugas BPN. Nah itu keren banget itu emang. Itu yang benar Keren maksudnya keren dalam hal mereka sama kayak BPN. Terima kasih banyak masyarakat. Cuma kalau pas ngukur itu mohon dipasang dulu patoknya. Jadi nggak usah nunggu kami gitu. Kami itu bukan pihak yang punya tanah Bapak Ibu semuanya. Tanahnya itu adalah tanah Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan dipasang sendiri patoknya. Tidak usah nunggu kami masang. Kami itu datang cuma tinggal ngukur aja ada. Karena kadang-kadang masyarakat itu punya pemahaman bahwa ini tuh yang punya otoritas masalah pekanan kan BPN tuh. Jadi kalau mau masang patok harus nunggu BPN. Enggak, kami enggak perlu ditunggu-tunggu gitu. Coba ya. Justru nanti malah kalau misalkan belum fix batasnya, karena istilahnya kan dikejar oleh waktu ya dan target, itu petugas ukur bisa saja jadi meninggalkan Bapak Ibu sekalian Jadi diukur. yang Dilewati patoknya loh. belum siap gitu kan, karena langsung next ke bidang tanah yang selanjutnya. Kan kasihan juga kan banyak yang ngantri. Ya, saya tambahkan kalau dulu memang seperti itu Mbak. Jadi kalau dulu sebelum berlakunya peraturan itu yang saya lupa nomornya, dulu itu pada saat petugas ukur turun ke lapangan itu pemilik tanah harus hadir, dia harus hadir, kemudian tetangga batas juga harus hadir, pemasangan patok batas itu dipasang oleh pemilik tanah, persetujuan tetangga berbatasan, kemudian petugas BPN itu menetapkan bahwa betul batasnya di situ baru pasang. Itu dulu. Tapi sekarang setelah berlakunya ketentuan yang baru, seperti yang disampaikan oleh Pak Febri, jadi patok itu harus sudah terpasang. Jadi pemilik tanah harus sudah pasang patok, tetangga juga harus sudah menyetujui, dan itu dibuktikan dengan surat pernyataan pemasangan tanda batas di atas meterai. Jadi jangan sampai nanti petugas ukur
turun ke lapangan, baik dari BPN atau swasta, maka belum terpasang, malah nanti itu malah jadi lama. Jadi sebelum petugas BPN turun itu harus sudah terpasang. Oke. Jadi pasang patokmu sebelum petugas ukur datang. Oke. Ada SPT PBB bukan atas nama pemilik tanah. Apakah masih bisa diproses? Gimana? Namanya beda sama yang pemilik. Bisa. Masih bisa. Ya. Sepanjang memang itu tanah kepunyaannya. Oh gitu. Ya, kita dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, kemudian surat pernyataan penguasaan bidang tanah, bukti perolehannya jelas, serta PBB belum sesuai nggak apa-apa. Apakah itu luasnya belum sesuai atau namanya belum sesuai nggak apa-apa. Nanti setelah sertifikat terbit baru diperbaiki, disesuaikan. Memang banyak pertanyaan seperti itu pada saat penjualan itu. Pak, ya sebenarnya masih atas nama orang tua atau atas nama penjual. Silakan, apa silakan aja Bapak Ibu, silakan bukti betul kata Pak Sodali, atau betul tanah itu tanah Bapak, silakan. Karena SPT itu bukan bukti kepemilikan, sebenarnya hanya bukti pembayaran pajak saja. Seperti itu. Jadi kalau SPT atas nama orang lain, silakan daftar ke nama Bapak Ibu saya yang bisa melakukan bukti kepemilikan. Saya tambahin ya, sepanjang kronologisnya bisa dipertanggungjawabkan kronologis perolehannya, gitu. Karena kan riwayat tanah ya. Betul. Karena kan itu juga kan untuk mengamankan kita juga ya, bahwa adalah benar SPPT ini meskipun bukan namanya Bapak Ibu, tapi diperoleh oleh Bapak Ibu. Nah, dari mana hasilnya? Dari luar negeri, dari waris, kita memang belum dibagi SPPT-nya. Oke, berarti masih bisa diproses walaupun bukan nama yang bersangkutan ya. Oke, ngomongin SPPT lagi. Kalau misalkan hasil ukur tanah berbeda dengan luas dokumen akta atau SPT PBB, luas mana yang dipakai? Semuanya dipakai. Kan pertanyaannya dipakai kan? Semuanya dipakai. Apa mau pakai luas PPT boleh, mau pakai luas pengukuran sendiri boleh, mau pakai PPN boleh. Cuma kalau untuk sertifikat ini pakai yang hasil pengukuran versi petugas BPN atau perusahaan yang ditunjuk oleh BPN untuk mengukur. Mana yang lebih benar? Semuanya kalau menurut saya sih benar. Kenapa kok semuanya benar? Karena masing-masing punya tujuan berbeda-beda. Kalau di BPN itu kan kita itu karena melayani pengukuran pemetaan se-Indonesia, jadi kita harus memastikan bahwa luasnya itu konsisten gitu. Akhirnya kita memetakan itu dengan cara kadastral itu rata-rata mata air itu. Kita bilangnya rata-rata mata air. Kalau masyarakat itu kan kadang-kadang ngukur di SPT dan tanah apa di atas itu ya. Biasanya itu dia tuh kalau bedanya miring tuh. Tapi dua-duanya sih menurut saya sih benar. Cuma beda peruntukan tadi. Kalau yang masyarakat itu dia kadang-kadang ukur itu untuk misalnya jual beli yang di situ ada kebun sawit gitu. Kan di situ memang dia ukurnya miring gitu. Jadi kalau dia ukurnya datar, pertama dia akan kesulitan cara ukur datar itu gimana, nggak tahu. Terus yang kedua nanti akan jadi aneh ketika bedanya miring, terus kemudian pas diukur datar cuma ketemunya 1 hektar, kok di situ ada sekian ratus pohon sawit, kan aneh itu kan. Makanya memang bener dia tuh mikir ukurnya tuh miring akhirnya karena ngikutin bidang tanah tadi sekian hektar, akhirnya bidang sawitnya ada sekian. Jadi mungkin nanti kalau di bidang-bidangnya miring itu pas diukur tuh dia 1,5 hektar, pas diukur oleh BPN ketemunya 1 hektar. Dan itu semuanya benar. Coba kalau BPN pakainya yang 1 hektar. Kalau BPN ikut ukurnya model kayak yang miring, belok, nanti akhirnya gunung itu ada berapa ribu di Indonesia gunung itu diukur miring semua, pasti dudukkan kan jadinya lebih lebar tuh. Akhirnya batas wilayah Indonesia itu nanti akan nubur ke Malaysia, ke Singapura, ke Papua New Guinea, semuanya dikubur semua. Lautan yang awalnya banyak, akhirnya lautannya udah gak ada lagi karena lautannya tambah gede kan. Gara-gara tadi gunungnya yang gini, jadi lebih lebar itu. Tumbur itu apa Pak? Tumbur itu nabrak. Jadi semuanya betul semuanya betul. Coba kalau kita makanya yang belajar pengukuran ke atas. Yuk, Mas Budi. Tapi tadi kalau yang numbur jangan dipotong ya. Ya, kan. Munculin. Jelas Mas Budi. Karena udah kesorean ini, Brifa mau pulang. Kalau misalkan itu semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya. Sesi 1. Ya, sesi pertama, sesi percobaan. Mudah-mudahan menghibur, tapi juga bermanfaat buat Bapak Ibu